ujung nanti bisa kita resume dari semua ini apa kira-kira yang bisa kita ulangi lagi dari sekian banyak komentar kesan ini. Sekarang Ibu Tuti Alawiyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sangat terkesan dengan buku ini. Ada beberapa hal. Yang pertama, saya bangga dan bersyukur bahwa ayah saya, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, menjadi imam sholat jenazah beliau pada hari Jumat itu. Alhamdulillah, di sini ada tertulis sejarah itu. Dan saya memang teringat beberapa hal terhadap Buya Hamka ini. Yang pertama, yaitu ayah saya mengundang beliau pada tahun 1976 pada waktu peresmian pesantren Putra Asyafiah, di mana di buku yang saya akan kasih Pak Irfan 100.000 orang hadir. Jadi Buya Hamka pada saat itu diminta oleh ayah saya pidato. Beliau lucu pidatonya tetapi mantap mengenai tentang apa itu jati dan waringin. Jadi kita kan tempatnya di Jati Waringin. Jadi bagaimana kita sebagai pribadi-pribadi muslim harus punya kekuatan-kekuatan seperti itu. Jadi ada jati dan ada waringin yang disebut oleh beliau peneduh daripada pohon waringin itu. Yang kedua, saya pernah sedikit usil ya, umur saya 15 tahun saya pernah menulis puisi. Saya pernah puisi saya ditaruh di koran-koran, di majalah-majalah. Saya pernah nulis kepada Buya, seperti ayah saya sendirilah. Saya katakan, Buya, saya baca pengantar dari di bawah lindungan Ka'bah. Buya kok nulisnya segala puji untukmu seorang. Kenapa Allah itu kok seorang? Itu dibalas oleh beliau 3 lembar. Surat itu saya simpan betul-betul pada saat itu. Saya masih sangat remaja. Jadi mengomentari dari pengantar, jadi bukan dari isi. Di bawah lindungan Ka'bah, bahasa itu tenang benar bacanya gitu ya. Yang ketiga, saya juga Lihafri Abeto yang diciptakan oleh Pak Irfan, Abeto. Sebetulnya pergi haji yang pertama saya itu sama tahunnya, 1968. Jadi apa yang disebut Lihafri Abeto saya, Pak Buya Hamka Abeto. Jadi kita sama-sama di lain kapal, tapi saya dengan Pak Kiai Sukri Ghazali juga ada. Saya juga memimpin radio di kapal, dan di sana juga ketemu Yasir Arafat. Jadi sama gitu. Ada yang meninggal juga. Jadi terbayang 45 tahun yang lalu pergi ke Mekah naik kapal laut, 16 hari pergi, 15 hari pulang. Jadi ini buku sangat berkesan. Yang terakhir, saya juga pernah mengundang Buya. Itu ada satu pidato beliau yang sangat berkesan kepada saya. Bagaimana sih orang mukmin kalau mau menang? Bagaimana orang mukmin mau menang? Sampai sekarang itu masih aktual. Qad aflahal mu'minun itu dibahas oleh beliau 11 ayat. Sangat bagusnya, sangat dalamnya. Yaitu kita ini melakukan 3 hal untuk diri pribadi, yang kedua untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Apa untuk masyarakat, apa untuk pribadi, apa untuk keluarga. Jadi itu memang beliau menyampaikannya dengan sederhana, tetapi mantap. Sampai sekarang saya masih ingat itu. Untuk merebut kemenangan itu, orang mukmin itu harus melakukan ini. Jadi kita lihat dari 11 ayat surat Al-Mu'minun. Dan yang terakhir, saya juga di MUI bersama beliau. Dari awal saya sudah diajak. Dan yang kedua, pada waktu ayah saya di MUI yang kedua, beliau di DKI hampir 10 tahun, tetapi meninggal dunia tahun 85, 4 tahun setelah Buya Hamka. Saya ingin sekali melahirkan orang-orang seperti Buya Hamka untuk menjawab berbagai tantangan dan harapan umat dan bangsa dan muslim dimanapun, bahwa Indonesia ke depan ini diharapkan betul bisa menjadi mercusuar bagi umat Islam di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Mbak Tuti nyinggung buku, saya itu juga terkesan ketika masih di pesantren baca buku Buya Hamka, ada dengan Ka'bah, Pribadi, Hayati, Zainuddin, itu dulu saya hafal ceritanya. Ada satu buku yang saya terkesan, Buya Hamka tulis gini, kalau kita melihat 10 ekor sapi itu paling mudah, mana yang paling berharga? Asal yang gemuk, yang sehat, yang paling mahal harganya.
Nah sekarang kalau ada 10 orang, siapa yang paling berharga? Gitu. Pertanyaan itu sampai sekarang itu terkesan sekali. Tentu bukan yang paling gemuk, paling sehat. Disitulah pribadi yang menentukan gitu. Nah itu bagi saya lagi-lagi memberikan satu trigger. Oh iya ya gitu. Dan sekian banyak buku yang lain sangat memberikan inspirasi. Sampai-sampai saya itu dulu bisa menceritakan tentang Hayati Zainuddin yang kalau baca itu bisa meneteskan air mata. Tapi nggak lupa sekarang saya.